Baik, Bapak Ibu sambil menikmati hidangan kopi, teh, jahe, ya, atau yang lain, kita beranjak ke materi berikutnya ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum, Bu Wiwi. Waalaikumsalam, Bu Lili. Kita lanjut untuk materi kedua, Bu Wiwi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada yang terhormat Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Master Hilmi MA PhD, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Wahidah Zain BR Sirekar MA PhD, narasumber Ibu Dr. Wiwi Sri Utami MP, Dr. Widowati Budia Astuti MSI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Sekretaris Anggota Gugus Kendali Mutu, Ketua Sekretaris Jurusan, Ketua Sekretaris Program Studi, beserta tim GTA GUG Pokja 1 UIN Sunan Ampel Surabaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam forum workshop redesign kurikulum MBKM. Dan pada sesi materi kedua ini adalah teknik penyusunan dokumen kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Wiwi Sri Utami MP. Sebelum memasuki paparan materi narasumber, agar Bapak Ibu lebih dekat dan lebih mengenal narasumber, maka berikut kami informasikan sekilas tentang beliau. Nama lengkap adalah Dr. Wiwi Sri Utami MP, tempat tanggal lahir Kediri, 5 Agustus 1967. Beliau tinggal di Palm Spring Regency Blok D, Jambangan, Surabaya. Dan beliau S1 dulu di IKIP Surabaya, S2 Universitas Brawijaya Malang, dan doktornya diperoleh dari Universitas Negeri Malang. Beliau dosen di UNESA tahun 1993 hingga sekarang, Sekretaris Penjaminan Mutu UNESA tahun 2017 hingga 2020, dan beliau adalah Ketua Satuan Penjaminan Mutu atau SPM, atau kalau di UIN LPM ya, UINSA. Beliau adalah Ketua SPM, Satuan Penjaminan Mutu UNESA tahun 2021 hingga sekarang. Baik Bapak Ibu, mari kita simak bersama materi workshop selanjutnya, yakni teknik penyusunan dokumen kurikulum. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Wiwi Sri Utami MP, disilahkan. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rektor, para Wakil Rektor bidang 1, 2, 3 yang berkenan hadir pada acara hari ini, kemudian Bapak Dekan, Bapak Direktur, Bapak Ibu Kaprodi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini untuk, kalau saya mungkin ini yang keempat kalinya berdiskusi dengan Bapak Ibu di UINSA, tapi kalau yang secara besar-besaran seperti ini baru mungkin yang kedua kalinya, karena ini seluruh UINSA gitu. Jadi mohon maaf apabila waktu yang nanti diberikan kepada saya ini tidak cukup, karena muatan yang disampaikan oleh Bu Lili kepada saya, yang pertama ini tentang teknis penulisan kurikulum, nanti juga ada yang bagaimana membuat mulai dari PEO, PLO, kemudian CLO, LLO gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa sampai selesai karena ini pada muatan yang berbeda gitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan materi saya ingin menanggapi pertanyaan yang pertama tadi, yang terakhir tentang linearitas tadi Bapak Ibu. Nah, ketika kita merumuskan 8 kegiatan MBKM, memang itu tidak semuanya harus kita rumuskan di dalam kurikulum prodi. Karena kita sangat ditentukan atau dipagari oleh profil lulusan di prodi kita. Maka tidak semua itu juga relevan dengan prodi, dengan CPL kita, dengan profil lulusan kita gitu. Nah, apakah linear? Ya, kalau dianggap linear 100% saya rasa juga tidak, karena tidak semua
semua itu relevan gitu, apalagi dengan kurikulum di perguruan tinggi lain gitu. Tetapi ketika kita meng-approve mahasiswa kita melakukan pertukaran pelajar, sebetulnya fungsi dosen pembimbing akademik itu sangat kuat. Kenapa? Karena approve atau tidak, setuju atau tidak itu sangat tergantung pada DPA. Apa alasannya? Adalah CPL, Bapak Ibu. Kalau kemudian CPL itu relevan dengan CPL Prodi, kita ACC gitu. Tapi ketika itu tidak relevan dengan CPL Prodi, monggo diarahkan pada pertukaran pelajar di perguruan tinggi lain yang itu match dengan CPL kita. Memang tadi. Mohon izin Bapak dan Ibu, juga Pak Asep yang kemarin sudah memberikan template RPS, mudah-mudahan nanti bisa sampai sana ya Pak Asep, karena waktunya mungkin nanti saya agak cepat sekali kayak sumber kencono gitu saya. Karena di pedoman sudah sangat luar biasa sama. Tapi sebelum saya mulai, di UNESA tanggal 28 nanti akan kami mengundang Dewan Eksekutif BAN PT. Kami mengundang Ketua LPM UINSA untuk bergabung kalau berkenan, karena ini terkait dengan kebijakan BAN PT, LAM, kemudian IPEPA dan ISK. Insya Allah undangan akan kami sampaikan setelah hari ini. Kami mengundang 5 orang. Kami beri 5 slot untuk bisa hadir dalam kegiatan tanggal 28 jam 13 hingga jam 17 sore hari. Terima kasih. Mohon izin, saya mulai dulu yang kurikulum Merdeka Belajar dulu, nggih. Baru nanti saya bicara bagaimana merumuskan secara teknis dan contoh-contoh yang sudah diberikan kepada saya terkait dengan PLO, CLO, sama LLO. Tadi saya membaca di chat, mohon dibesarkan itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah tidak usah saya bicarakan lagi karena memang Bapak Ibu sudah paham betul bahwa kita harus melakukan reorientasi. Kalau di tempat panjenengan, ini redesign kurikulum. Karena memang ini kebutuhan dan tuntutan, bahkan kalau menteri ganti pun, ketika nanti UINSA nuansanya harus ke internasional, maka OBE ini sudah menjadi keharusan, bukan hanya pilihan, gitu Bapak Ibu. Nah, ini alasannya, ini rujukannya Bapak Ibu, kenapa kita harus melakukan redesign. Kalau di tempat kami restrukturisasi kurikulum, karena memang ada legal formal yang harus kita anut ketika kita menyelenggarakan pendidikan tinggi. Nah, kenapa harus OBE, Bapak dan Ibu? OBE itu sebetulnya menjadi jembatan antara perguruan tinggi dengan dunia kerja. Sehingga kalau SKKNI itu sudah lama sekali dirancang, sudah lama sekali diimplementasikan, tetapi belum berbuah manis kepada semua lulusan di perguruan tinggi, yang dibuktikan semakin banyak pengangguran level sarjana, diploma 3 bahkan itu bekerja tidak sesuai dengan kompetensi yang seharusnya. Nah, OBE ini sebetulnya menjadi jembatan antara perguruan tinggi yang melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Maka OBE kalau dicermati pada nuansa Education 4.0, maka reorientasi kurikulum yang menggunakan pendekatan OBE adalah salah satu pilihan yang kewajiban yang tidak bisa kita tolak. Nah, KPT 4.0 kemudian KKNI sebetulnya itu mengarah ke sana, Bapak Ibu. Hanya kita tidak pernah mengukur apakah CPL, capaian pembelajaran lulusan itu sudah tercapai atau belum dari sekian proses yang kita lakukan. Nah, mohon maaf, ini sebetulnya capaian yang ingin saya tawarkan di slide ini, sehingga
saya akan banyak mengkaji outcome based curriculum, kemudian outcome based assessment, evaluation, sama improvement. Tapi karena banyaknya permintaan, saya harus juga ke arah bagaimana penyelarasan PLO, CLO, dan LLO. Mudah-mudahan ini nanti bisa saya berjalan cepat saja, Bapak Ibu. Nah, karakteristik OBE tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Bu Wido, itu harus kita lakukan. Kenapa? Tidak hanya ini untuk akreditasi internasional, Bapak Ibu, tetapi ini juga untuk akreditasi nasional. Ban PT selalu mengatakan apakah CPL itu sudah pernah terukur. Nah, apakah CPL itu sudah dirumuskan sesuai dengan profil lulusan prodi? Ketika ini belum, maka kita belum mengarah kepada OBE. Karena salah satu yang harus dan kita fokuskan adalah bagaimana hasil belajar itu benar-benar kita desain, dicapai oleh mahasiswa dalam prosesnya, dosen dan mahasiswa itu berkolaborasi untuk fokus terhadap pencapaian PLO. Maka salah satu karakteristik dari OBE kalau kurikulum itu disusun dengan terstruktur, kemudian sistematis, berdasarkan penjabaran dari PLO tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Wido. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran, sebetulnya CPMK atau Course Learning Outcome itu juga harus dijabarkan, Bapak Ibu. Dijabarkan secara spesifik berdasarkan PLO. Nuwun sewu sekali dari dokumen RPS yang kemarin diberikan kepada saya sebagai contoh, maka belum terdefinisikan apa itu sebetulnya CLO yang diturunkan dari PLO. Belum ada. Yang ada hanya capaian akhir mata kuliah. Nanti akan sedikit berbeda. Nah, kemudian dari sisi proses pembelajaran, maka harus fokus pada pencapaian CPL atau PLO, Bapak Ibu. Maka untuk level sarjana, level 6 KKNI, maka ada beberapa nanti masukan dari saya pribadi, kalau merumuskan CPMK dengan tidak sesuai dengan level 6, nanti mahasiswa kita kurang kompetensinya. Nah, maka itu nanti akan menjadi diskusi buat kita, Bapak dan Ibu, di akhir dari sesi ini. Nah, demikian juga dengan assessment, Bapak Ibu. Di dalam RPS yang Bapak Ibu sudah sampaikan, yang disampaikan oleh Bu Lilik, oleh Bu Lilik kepada saya, sudah nampak sebetulnya assessment dan evaluasi yang dilakukan. Tetapi kalau nanti dicermati, itu belum mengarah ke tercapaian PLO. Karena baru asesmen itu dilakukan untuk menilai CLO. Masih menilai CLO. Tapi apakah ini ditarik ke atas untuk mencapai PLO, ini belum nampak. Nah, ini prinsip OBE tidak usah saya sampaikan, ini juga sudah tidak usah. Nah, Ibu berada pada step-step ini ketika meredesain kurikulum. Nah, visi misi ini pasti sudah dilakukan, profil lulusan ini juga sudah dilakukan, termasuk yang belum Ibu lakukan adalah bagaimana merumuskan tujuan prodi. Itu yang tadi juga Pak Asep sudah ngendikan, ini belum sampai ke arah sana. Nah, Bapak dan Ibu, kayaknya ini sudah tidak usah saya banyak-banyakin gitu. Ini adalah ketika mendesain LO, learning outcome. Maka sebetulnya hasil tracer study itu sangat penting. Masukan dari stakeholder terhadap apa yang kita rancang dalam kurikulum itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita merancang kurikulum itu untuk membekali mahasiswa kita ketika lulus nanti sesuai dengan kebutuhan pasar. Sehingga Bapak dan Ibu sangat penting sebetulnya menggali dari stakeholder. Apa sih sebetulnya yang
yang diinginkan, yang dimau oleh stakeholder terhadap lulusan-lulusan kita. Nah, pada saat nanti melakukan, mengimplementasikan, maka kita harus ada benang merah antara visi universitas, misi fakultas, kemudian sampai lesson learning outcome, LLO, ini sub CPMK, ini harus sejalan. Semua mata kuliah yang ada di prodi itu harus sejalan, mulai dari misinya universitas, misinya fakultas, prodi, sampai di tujuan prodi, PLO, kemudian CLO, sampai LLO. Mungkin Bapak dan Ibu mulai sekarang selalu membiasakan dengan kalimat PLO untuk menggantikan CPL, bukan berarti tidak boleh, tapi kalau nuansanya OBE, kita selalu menggunakan PLO, kemudian CLO, kemudian LLO. Nah, ini tahapan yang harus dilakukan oleh prodi ketika ingin meredesain kurikulumnya, baik itu yang sudah ada, kemudian memberi sentuhan MBKM, dan kemudian memoles dengan OBE. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Widowati, saya lanjut saja, termasuk PLO, ini saya lanjut saja. Nah, ini juga saya lanjutkan, ini perancangan. Mungkin mohon izin saya langsung ke MBKM, sesuai dengan desain ini. Ini nanti bisa, nah, bagaimana MBKM itu harus diimplementasikan dalam kurikulum prodi. Bapak dan Ibu, ini adalah acuan yang ini sering sekali Bapak Ibu lihat di berbagai kesempatan ketika kita bicara Permendikbud yang baru selalu ada slide ini. Nah, Kampus Merdeka ini menjadi salah satu muatan dari kebijakan baru di pendidikan tinggi, di mana ini harus memberikan hak kepada mahasiswa kita untuk belajar di luar prodi kita. Nah, ada 4 alasan kenapa Bapak Ibu Merdeka Belajar ini harus menjadi warna dalam kurikulum kita. Jadi kurikulum MBKM, tetapi rasanya adalah OBE. Jadi bagaimana kita mengeblendkan ini semua? Yang pertama, sangat ditentukan bagaimana CPL dari prodi atau PLO dari prodi. Dari situlah nanti prodi itu punya tanggung jawab memberikan learning experience, pengalaman belajar sesuai dengan PLO yang sudah dirumuskan oleh prodi. Nah, ketika merumuskan PLO, Bapak Ibu, benar kata Bu Wido, yang dirumuskan dari KKNI itu ada sikap, kemudian keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Tidak seluruh sikap itu bisa Ibu ambil. Kenapa? Ibu harus menyesuaikan dengan profil lulusan, dengan CPL-nya. Kalau UINSA itu perguruan tinggi yang muatan agamanya, dan ini harus menjadi penciri, maka sikap yang nomor 1 silahkan itu diambil Bapak Ibu. Kenapa harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya? Itu memang menjadi penciri dari perguruan tinggi keagamaan. Tetapi untuk sikap yang lain, Bapak Ibu bisa kemudian menyesuaikan dengan tujuan prodi tadi dan profil prodi. Jadi tidak semuanya ke 13-13-nya itu bisa diambil dalam satu kurikulum MBKM yang rasanya itu OBE. Kemudian harus link and match dengan dunia industri, Bapak Ibu. Kenapa? Karena MBKM itu tadi merupakan sebetulnya menyiapkan mahasiswa itu ketika dia lulus nanti punya kompetensi yang dibutuhkan di dunia luar sana. Ibaratnya kalau dia renang, katanya Nadiem Makarim, dia tidak berenang di kolam renang gitu. Tapi kita ajak dia renang di laut, di mana di situ ada ombak, di situ ada macam-macam tantangan, dan itu dia harus menaklukkan semua tantangan itu. Link and match menjadi satu pertimbangan buat prodi ketika merumuskan kurikulum MBKM yang berparadigma OBE. Nah,
Kemudian kurikulum ini harus adaptif, Bapak Ibu, harus fleksibel. Kenapa harus adaptif dan fleksibel? Kami contohkan di UNESA, Bapak Ibu. Nah, di UNESA MBKM itu sudah dilaksanakan kemarin. Mungkin coba dan coba mungkin, Bu. Coba-coba gitu. Nah, saat ini MBKM dikemas lagi sesuai dengan karakteristik semua prodi yang ada di UNESA. Karena kalau prodi itu membuat sendiri-sendiri, akan ada plus dan minusnya. Plusnya ada, minusnya juga banyak gitu. Mungkin karena ini mungkin tahun-tahun pertama ya, jadi ini menjadi sangat sulit untuk diimplementasikan. Terutama pada penilaian dan konversi nilai, dan itu masuk di PDDikti. Itu luar biasa, variannya sangat banyak sekali. Sehingga tahun ini kami di UNESA akan melakukan lagi perubahan-perubahan terutama pada mata kuliah MBKM dan pola-pola kurikulum MBKM yang diikuti. Nah, ini Bapak Ibu, jadi CPL Prodi itu sangat penting sekali untuk menentukan 8 kegiatan MBKM itu. Kenapa? Karena tidak semua yang saya katakan tadi, tidak semua relevan dengan prodi. Gitu. Ini link and match. Dan beban mahasiswa untuk belajar itu ini harus dirancang betul bahwa kapan mereka harus belajar di luar prodinya. Bahkan kapan di semester apa dia harus mengikuti perkuliahan di luar perguruan tinggi bahkan. Termasuk tadi ada pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau UKT-nya itu nggak sama? Gitu. Bagaimana kalau waktu mulainya kuliah saja itu tidak sama? Ini problem tersendiri. Jadi ketika kita nanti merancang kurikulum, maka masa dan beban belajar mahasiswa ini juga harus dipertimbangkan, Bapak Ibu. Nah, ini ada tawaran, Bapak Ibu, ada kurikulum MBKM, itu polanya 5-2-1. 5, berarti kalau 5-2-1, Bapak Ibu, mahasiswa itu akan belajar di prodi itu selama 5 semester. Kapan? Ada di semester mana saja, itu sangat tergantung pada pedoman kurikulum yang ada di UINSA. Bisa jadi antara UNESA dengan UINSA walaupun berdekatan tidak sama. Kami di UNESA meletakkan semester 6 dan 7 itu menjadi semester di mana mahasiswa itu mengambil MBKM, Bapak Ibu. Nah, nanti kita lanjutkan. Di kami ada 5-2-1. 5 itu belajar di prodi, 2 itu belajar 5-1-2. 1 itu belajar di prodi lain tapi tetap di perguruan tinggi. Kemudian yang 2 prodi ini benar-benar di luar perguruan tinggi, di luar prodi, di luar perguruan tinggi. Kemudian ada pola 6-0-2. Berarti kalau 6-0-2, mahasiswa itu belajar 6 semester di prodi, 2 semester langsung belajar di luar prodi, di luar perguruan tinggi. Nah, pola-pola ini sangat tergantung pada kebijakan yang ada di UINSA. Yang ada di UINSA tidak akan pernah sama satu prodi dengan prodi yang lain. Sehingga Bapak dan Ibu, kita tidak pernah bisa mengimplementasikan MBKM sendirian. Artinya UINSA sendiri. Karena apa? Tadi ada DUDI, kemudian ada perguruan tinggi sejenis, ada asosiasi di mana mahasiswa kita akan magang di sana, akan melakukan pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi lain. Maka sebelum menentukan pola yang mana yang diikuti, ada sebaiknya Bapak Ibu sudah membuat satu keputusan di asosiasi prodi, di perguruan tinggi sejenis untuk melakukan MOU kapan dan bagaimana proses pelaksanaan MBKM. Kenapa itu harus dilakukan? Karena kita dalam desain kurikulum sangat tergantung pada itu, Bapak Ibu. Sangat tergantung pada itu. Nah, nanti di belakang. Nah, ini contoh di kami, Bapak Ibu, di prodi saya.
kebetulan saya kemarin menjadi ketua COE dalam MBKM, ini pola 512. Kami semester 1 sampai semester 4, mahasiswa itu belajar di prodi. Belajar di prodi kami, di prodi S1 Pendidikan Geografi. Semester kelima, mahasiswa itu diberi tawaran kalau dia mengambil pola 512, maka dia diminta untuk memilih mata kuliah di prodi lain, tapi tetap di UNESA. Tidak meloloskan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program seni, Bapak Ibu. Kebetulan mahasiswa kami ini punya hobi menari. Khususnya modern dance gitu. Modern dance kalau dikhususkan lagi ke Korea. Jadi dia pengen belajar tari di S1 Sendera Tasik. Walaupun ada di situ Merdeka Belajar tuh namanya juga Merdeka, tapi saya tidak mengizinkan. Kenapa? Tidak ada satupun CPL di prodi kami yang support terhadap mata kuliah yang diambil. Kebetulan tari modern yang diambil itu 3 SKS tari modern. Saya tidak mengizinkan itu walaupun itu masuk dalam mata kuliah yang ditawarkan oleh Sendera Tasik, bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi Sendera Tasik. Mahasiswa saya memilih itu. Saya tidak mengizinkan karena CPL bagaimanapun harus terukur, Bapak Ibu. Nah, saya selaku DPA mungkin juga disewoti oleh mahasiswa saya karena hobinya tidak tersalurkan. Ini bukan perkara hobi, tapi ini CPL. Jadi akhirnya mahasiswa kami mengambil statistika yang itu dilaksanakan di prodi pendidikan sejarah. Langsung saya ACC. Kenapa? Karena salah satu CPL di kami kalau menggunakan aplikasi yang berbau iptex untuk melakukan analisis bla bla bla. Dan itu masuk, Bapak Ibu. Nah, kemudian di semester 6 dan 7 ini sesuai dengan kebijakan di UNESA, 6-7 itu dilakukan dipilih oleh mahasiswa untuk kuliah MBKM. Dan ini dilakukan di luar kampus, di luar perguruan tinggi. Maka ada KKN, kemudian ada PLP, karena prodi kami adalah prodi pendidikan. Nah, di semester 8, ini harus kembali lagi Bapak Ibu. Karena di semester 8, ada hanya skripsi mahasiswa kami. Bagaimana kalau di semester 7, semester 6 mahasiswa itu memprogram skripsi? Boleh Bapak Ibu. Dengan catatan kalau SKS-nya tidak melebihi 24. Tidak melebihi 24 itu. Tapi kalau sudah misalnya di situ kenapa kami rancang 18 sampai 20, ini untuk berjaga-jaga. Kalau mahasiswa itu di semester 7 sudah mengambil skripsi, jadi sama dengan 24 jumlah SKS-nya. Ini yang tipe atau model 512. Kemudian di kami, yang kedua, yang dianut oleh prodi kami, dan ini juga disetujui di UNESA adalah 602. 602 ini mahasiswa itu belajar selama 6 semester itu di prodi. 5 semester, kemudian plus semester 8 yang tadi skripsi. Kemudian semester 6 dan 7 ini di luar prodi, di luar perguruan tinggi, Bapak. Nah, ini yang kalau dijumlahkan keseluruhan mahasiswa itu mengambil itu 146 SKS. Lalu ketika Bapak Ibu memilih 8 kegiatan MBKM, itu yang mana saja yang akan dipilih oleh prodi?
bentuk MBKM di Prodi S1 sangat ditentukan oleh profil lulusan di Prodi itu, Bapak Ibu. Pasti akan ada rasional. Kenapa misalnya prodinya Bu Lili? Bu Lili ada magang atau praktek kerja industri. Pasti ada rasionalnya. Tapi kenapa tidak membangun desa? Pasti juga ada rasionalnya. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu, kenapa dari 8 kami mengambil 5. Dari 8 itu kami mengambil 5 bentuk kegiatan MBKM. Karena profil lulusan di prodi kami itu ada guru, kemudian guru atau pendidik, kemudian ada praktisi di bidang geografi dan wirausahawan. 3 inilah yang kemudian membentengi bahwa kami tidak mengambil semuanya. Nah, yang pertama adalah magang. Kenapa magang? Profil lulusan kami ini praktisi di bidang geografi dan wirausahawan, ini sangat cocok ketika kami menggunakan magang. Magang itu ada di semester 6. Magang itu ada di semester 6. Nah, tujuan magang itu kenapa cocok dengan praktisi dan wirausahawan? Karena sebetulnya ketika dia magang, itu akan mendapatkan pembelajaran dan pengalaman langsung. Baik itu berupa hard skill, dia akan mendapatkan hard skill, bagaimana dia memecahkan masalah, kemudian soft skill, bagaimana dia harus beretika dalam dia bekerja, kemudian dia mampu berkomunikasi, baik secara pasif maupun secara aktif, baik dalam bahasa Indonesia yang santun, yang baik, maupun dalam bahasa Inggris, komunikasi secara tertulis atau komunikasi secara verbal itu dilakukan. Dan kami menggunakan free form, Bapak Ibu. Free form. Nah, kemudian kenapa kami menggunakan free form? Bapak Ibu, magang di kami konversikan ke dalam mata kuliah ini, Bapak Ibu. Hard skill akan kami nilai dalam portofolio mahasiswa yang menyelesaikan magang itu melalui perencanaan program dari magang itu. Magang di praktisi sama magang wirausahawan hampir sama kami menerapkannya, bahwa yang mau magang di tempat konsultan pemetaan, konsultan perencanaan sama, harus merencanakan program, melaksanakan dari program yang sudah ditetapkan, kemudian ada pelaporan. Nah, soft skill nanti akan kami lihat, kami punya instrumen-instrumen untuk ini semua, Bapak Ibu. Nah, ini yang kami konversikan ke dalam mata kuliah yang ini setara dengan 20 SKS untuk magang. Nah, magang industri dalam kurikulum MBKM ini juga sangat tergantung bagaimana kebijakan universitas, fakultas, dan prodi. Karena bisa jadi kebijakan magang itu seluruh universitas sama. Tapi untuk konversi nilai sangat tergantung bagaimana prodi itu menyiasatinya. Nah, ini yang kenapa harus melakukan ini semua? Karena semua akan melalui pantauan PDDikti, Bapak Ibu. Akan melalui pantauan PDDikti. Sehingga kami harus merancang betul, baik itu template laporan, kemudian logbook. Logbook itu ada harian yang kemudian dikumpulkan kepada dosen itu per minggu. Ada juga yang logbook itu hampir selama mahasiswa itu mengikuti magang. Kemudian yang kedua, MBKM yang kami pilih adalah asistensi mengajar. Karena profil lulusan kami yang pertama itu adalah guru, Bapak Ibu. Guru. Jadi selain mahasiswa di semester 7 itu mengambil PLP. PLP itu kayak PPL gitu di SMA atau SMP, maka sebetulnya mahasiswa kami boleh mengambil asistensi mengajar. Nah, sekarang ini mahasiswa kami ikut kampus mengajar 2. Nah, itu ada relasinya dengan asistensi mengajar. Karena tujuan dari asistensi mengajar ini sebetulnya memberikan kompetensi yang lebih banyak lagi kepada mahasiswa ketika nanti dia memilih
profesinya menjadi guru, dia sudah tahu betul bagaimana pembelajaran mulai dari merancang, melaksanakan, menilai, sampai melaporkan. Ini kami pakai free form. Kemudian ini Bapak Ibu, kami akan konversikan asistensi mengajar itu antara 18 sampai 20 SKS ke dalam mata kuliah ini Bapak Ibu. Ke dalam mata kuliah reproduksi media, perencanaan pembelajaran, pengembangan materi, evaluasi, dan praktik mengajarnya. Ini yang kami lakukan di kurikulum MBKM. Kemudian siapa yang terlibat? Bapak Ibu, sama seperti halnya perguruan tinggi lain, universitas itu punya peran yang sangat tinggi, sangat banyak untuk melakukan MOU, untuk mengembangkan pedoman, untuk mengembangkan instrumen-instrumen yang terkait dengan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, ini yang kemudian terlibat dalam MBKM. Kemudian ada dosen. Dosen ini juga luar biasa, Bapak Ibu punya peran dan menjadi filter yang sangat bagus di prodi. Seperti saya contohkan tadi, mahasiswa saya walaupun hobinya itu menari, dia akan mengambil modern dance di tari modern di S1 Cendera Tasik, maka ketika itu tidak sesuai dengan CPL-nya di prodi kami, maka juga tidak akan kami loloskan. Jadi dosen itu punya peran yang sangat penting. Ketika magang, Bapak Ibu juga harus ada instruktur. Nah, pengalaman kami, Bapak Ibu, ketika mahasiswa kami tahun kemarin itu melakukan wirausaha. SOP-nya yang menjadi instruktur itu adalah kan setara dosen. Berarti minimal harus S2. Kesulitan Bapak Ibu dengan itu. Karena pada saat pedoman yang pertama, kami tidak mencantumkan, mengakui rekomendasi pembelajaran lampau dari masing-masing instruktur itu. Baru tahun ini kami Satuan MBKM itu merumuskan bahwa dengan pihak luar prodi, sehingga ini juga harus disiapkan secara matang juga. Kemudian ada lembaga pemerintah yang juga ini menerima dari mahasiswa kita yang akan magang, yang akan asistensi, dan seterusnya, termasuk Dudi. Nanti Bapak Ibu akan bisa memahami bagaimana repotnya menjalin kerjasama dan memobilisasi mahasiswa. Maka sebelumnya perlu sekali regulasi itu sangat kuat di UINSA, karena ini juga berkaitan dengan pihak luar, itu masalahnya. Waktunya mepet, mahasiswa harus mengambil mata kuliah itu, kemudian pihak yang terkait ini sangat banyak sekali. Nah, ini peran pendidikan tinggi, ini sudah nanti dibaca saja Bapak Ibu. Ini peran prodi Bapak Ibu. Kalau dilihat dari jumlahnya saja ini sangat banyak peran prodi. Nah, senternya ada di prodi Bapak Ibu. Bagaimana mengembangkan kurikulum MBKM yang bernuansa OBE itu sangat tergantung bagaimana prodi itu. Maka Bapak dan Ibu yang tim task force kurikulum yang di prodi luar biasa. Panjenengan sangat berjasa buat UINSA untuk mengembangkan kurikulum MBKM yang bernuansa OBE. Nah, ini mahasiswa Bapak Ibu punya peran juga mahasiswa, karena kalau di Kemdikbud itu rektor kami punya tagihan berapa mahasiswa yang terlibat dalam MBKM, semakin banyak skornya juga semakin tinggi, maka mahasiswa itu juga punya peran dalam kesuksesan implementasi MBKM di perguruan tinggi kita. Tahun kemarin UNESA itu punya 3 tipe pola, Bapak Ibu, ada 800. Artinya ya mahasiswa itu tidak pengen keluar sama sekali saking cintanya dengan prodi gitu. 8 semester dihabiskan di perguruan tinggi prodinya. Tapi karena keluar
tuntutan harus sekian persen minimal mahasiswa itu belajar di luar prodinya, maka 800 itu dihapus Bapak Ibu. Pola 800 itu dihapus. Karena tidak merdeka lagi namanya. Gitu. Kemudian ini peran mitra PT. Terima kasih ini untuk kurikulum OBE yang ada. Untuk materi kedua langsung atau ada tanya jawab Ibu? Monggo langsung mawon Bun. Mohon izin ini mohon izin untuk share materi saya yang kedua. Nah, ini sambil minum-minum dulu boleh Bun. Ya Ibu. Nah, Bapak dan Ibu ada kesamaan sebetulnya. Ada kesamaan dokumen kurikulum yang dipunyai oleh UINSA dengan kurikulum perguruan tinggi yang 4.0. Yang ini untuk MBKM. Gitu. Ada. Nah, sebetulnya prodi itu harus punya 2 dokumen kurikulum. Bu Lili dan Pak Asep, juga Bapak Ibu semua. Yang pertama, dokumen itu berisi ini. Ini adalah dokumen 1 kurikulum prodi. Isinya ini semua. Kemudian yang kedua, dokumen kurikulum itu isinya RPS semua mata kuliah. Termasuk instrumen untuk melakukan assessment. Itu ada di dokumen 2 kurikulum. Jadi, prodi itu kalau sesuai dengan pedoman, yang ini berlaku secara umum, Undang-Undang 12 tahun 2012, ini juga ada, maka prodi itu harus punya 2 dokumen. Dokumen 1 isinya ya mulai dari bagaimana profil, sampai CPL, kemudian ada mata kuliah yang ada. Yang kedua isinya RPS dan instrumen assessment dan evaluasi yang itu digunakan oleh dosen-dosen di prodi itu untuk menilai CPL, Nah, kalau dilihat hanya bedanya kalau di UINSA itu tidak memasukkan bagaimana kronologi evaluasi kurikulum dan tracer study itu dalam kurikulumnya prodi. Mungkin ini ada di laporan yang berbeda, tapi ini yang kalau di KPT 4.0 ini masuk dalam dokumennya kurikulum, Bapak Ibu. Ini yang beda. Yang lainnya sama. Di kami ada namanya analisis konteks mungkin Ibu, Bu Wiwi. Analisis konteks. Iya, di dokumen kurikulumnya begitu. Jadi mungkin itu. Nanti saya yang dimaksud evaluasi ini mulai dari analisis memang, kemudian benchmarking ada, kemudian uji publik, sanctioning itu ada Pak. Jadi yang dimaksud dalam evaluasi kurikulum itu sampai ke sana. Nanti saya ini kan. Kemudian semuanya sudah lengkap, UINSA sudah lengkap. Kalau menurut hemat kami, hanya ada ini yang tidak. Apakah harus selalu di situ? Monggo, ini kan otonomi dari perguruan tinggi. Akan menjadi satu dokumen atau menjadi dokumen lain dalam dokumennya prodi itu tidak masalah. Jadi tidak harus masuk ke dalam satu dokumen kurikulum, dokumen 1 kurikulum. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini yang tadi juga sudah disampaikan ya Pak Asep oleh Bu Widowati, termasuk contohnya. Nah, tujuan prodi itu kalau kemudian kita membekali mahasiswa itu untuk berkarir dan sesuai dengan profesinya itu ketika dia sudah lulus 3 atau sampai 5 tahun. Kenapa ada 3? Karena tracer itu kan diberlakukan 2 tahun. Maka sebetulnya 2 atau
sampai 5 tahun itu menjadi bahwa apa yang dia pelajari di perguruan tinggi itu punya dampak besar pada karya dan profesinya lulusan kita. Nah, setelah 5 tahun biasanya dia berkembang gitu. Dia berkembang karena dia meningkatkan SDM-nya dan seterusnya. Maka kajiannya ada 3, ada profesional, kemudian akademik, ada sosial. Jadi berapapun tujuan prodi yang nanti dirumuskan oleh Bapak Ibu di tim task force prodi, yang jelas harus ada 3 komponen ini. Ada profesional, kalau mau menjadi guru, yang seperti apa sih? Gitu. Kemudian secara akademik apa? Sosial akan seperti apa? Ketiga ini akan muncul berapapun yang nanti Bapak Ibu akan buat tujuan prodi, nuansa 3 ini harus ada. Kemudian, nah, kenapa tracer itu menjadi sangat penting? Karena dalam dokumen kurikulum itu ada profil lulusan prodi. Nah, profil lulusan ini idealnya diambil dari tracer study, di mana setelah 2 tahun mahasiswa kita lulus, kita kemudian tanya, kamu bekerja di mana? Pekerjaan pertamamu setelah lulus apa? Gajinya berapa? Dan seterusnya apa yang kamu dapatkan dari kuliah itu sesuai dengan yang diharapkan di tempat kerjamu dan seterusnya. Sehingga kita bisa merumuskan profil lulusan prodi itu dengan sangat tepat kalau kita mendasarkan pada hasil tracer study. Nah, perkara kemudian tracer study itu dilakukan secara terpusat di universitas ataukah prodi itu melakukan sendiri, itu tidak masalah, Ibu. Tidak masalah. Informasi yang didapatkan dari hasil tracer study itulah yang menjadi pijakan buat prodi untuk merumuskan profilnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah profil itu selesai, maka kita harus merumuskan CPL atau PLO. Rumusan CPL lulusan itu wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang ada di KKNI. Kalau kita S1 ada di level 6, kalau magister ada di level 8, doktor ada di level 9. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini dari Permendikbud pasal 5. Bagaimana di APT, APS, dan PT mensyaratkan mewajibkan bahwa CPL itu diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggaraan prodi sejenis dan organisasi profesi dan memenuhi level KKNI yang dimutakhirkan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun. Nah, Bapak dan Ibu, ini kalau terpenuhi maka skornya maksimal 4. Nah, ini tidak usah, ini hampir sama. Ini juga ketika Bapak Ibu memilih CPL dari sekian banyak yang ada di KKNI, maka seharusnya yang pertama itu realistis, Bapak Ibu. Kalau saya dari sini dulu. Kenapa saya katakan realistis? Pertama, Bapak Ibu akan membebankan CPL ini kepada mata kuliah melalui CPMK dan sub CPMK. Sehingga kalau Bapak Ibu merumuskan CPL, monggo direalistiskan. Berapa sih sebetulnya kemampuan masing-masing mata kuliah terhadap ketercapaian CPL. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka Bu Wido tadi mengatakan jangan banyak-banyak gitu. Tapi juga tidak boleh hanya satu, Ibu. Kan karakteristiknya prodi itu beda-beda. Monggo secara proporsional saja. Kenapa tidak boleh semuanya? Misalnya sikap itu dari 13 semuanya. Karena nanti itu kita ukur Bapak Ibu.
kita ukur, maka harus ada realistis tadi. Termasuk waktu pencapaiannya, gitu. Waktu pencapaiannya. Nah, ini kalau hot itu pasti karena kita ada di level sarjana. Nah, ini yang dan kemudian kita boleh melakukan reformulasi terhadap rumusan CPL tadi, Bapak Ibu. Nah, ini acuannya di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 29 ayat 2 ini sudah disebutkan bahwa KKNI tetap menjadi acuan kita walaupun nama kurikulum kita MBKM berparadigma OBE. Tetap kita tidak bisa meninggalkan KKN. Nah, ini standar setiap CPL Bapak Ibu harus ada keempat-empatnya. Tadi saya baca, saya mencermati beberapa RPS, ada mata kuliah itu yang tidak dibebani dengan sikap, Ibu. Hanya dibebani kepada keterampilan umum, keterampilan khusus, sama pengetahuan. Tidak ada sikap. Nah, minimal Bapak Ibu setiap mata kuliah itu diberi beban, ada sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Kenapa harus demikian? Karena Bapak Ibu dalam merumuskan CPL tetap saja kita menyesuaikan dengan standar yang ada di SNDikti, mulai dari standar SKL sampai standar pembiayaan. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan bahwa ketika Bapak Ibu merumuskan CPL harus ada benchmarking, kemudian sesuai dengan visi misi institusi, baik itu di level universitas, di level fakultas ini. Nah, ini yang nuwun sewu Pak Asep dan Bu Lili, juga Bapak Ibu semuanya, rata-rata saya baca bahan kajian itu nuwun sewu sekali masih menjadi materi pokok dalam ini, menjadi materi pokok dalam perumusan bahan kajian. Nah, padahal yang dimaksud di sini adalah body of knowledge yang ini sesuai dengan konsorsium bidang keilmuan. Berarti nanti kita lihat seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu, anatominya CPL itu ada kemampuan. Berarti kemampuan itu adalah sesuatu yang bisa didemonstrasikan oleh mahasiswa yang dinyatakan dalam bentuk kata kerja operasional yang mendeskripsikan perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian anatomi yang kedua ada bahan kajian. Gitu. Ada bahan kajian yang berisi pengetahuan, disiplin, ilmu, atau pengetahuan yang dipelajari. Nah, kemudian ada konteksnya. Nah, mungkin mohon maaf Pak Asep, Bu Lili, juga Bapak Ibu sekalian, karena saya tidak membaca kurikulumnya secara utuh, jadi saya tidak bisa memberikan masukan terhadap ini CPL-nya mata kuliah manajemen keuangan. Nah, Bapak Ibu mohon masukan. Lili mohon maaf nih, ini saya buat contoh gitu untuk CPL. Nah, kalau rumusan CPL itu menguasai konsep manajemen keuangan, apakah sudah menggambarkan kemampuan plus bahan kajian plus konteks? Pripun Bapak Ibu? Mohon ini dipersani. Kayaknya belum ya? Belum lengkap. Belum lengkap. Mari kita lihat rumusan CPL yang lain. Nah, ini masih di manajemen yang sama, manajemen keuangan. Di CPL KK1
keterampilan khusus, maka rumusannya memecahkan masalah dan melakukan inovasi pembelajaran manajemen keuangan melalui diskusi, review artikel, penyusunan artikel, submit artikel di jurnal ilmiah yang dilandasi kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu pengetahuan, dan kematangan profesional. Kira-kira apakah ketiga anatomi ini bisa bisa masuk dalam rumusan CPLKK 1, Bapak dan Ibu? Sudah. Bisa, Bu. Oke. Sekarang mana yang termasuk kemampuan Bapak Ibu? Memecahkan masalah, gitu. Melakukan inovasi. Review penyusunan artikel. Oke. Kemampuannya apa? Kemampuan itu kompetensi. Memecahkan masalah dan melakukan inovasi pembelajaran. Itu adalah kemampuannya. Itu kemampuannya. Nah, sehingga saya merahkan dulu. Ini adalah kemampuannya. Sampai di sini. Ini saya merahkan. Oh, ketutupan dengan yang ini, jadi saya nggak bisa. Oke. Memecahkan masalah dan melakukan inovasi pembelajaran itu adalah kemampuannya. Bahannya apa, Ibu? Bahannya apa? Jurnal. Oke, bahannya jurnal. Bahan kajiannya apa, Ibu, Bapak? Subject matter-nya manajemen keuangan. Iya, manajemen keuangan. Nah, kemudian lingkupnya, Bapak Ibu. Lingkupnya? Ya, dia dapat menyusun jurnal, submit itu kemampuan. Nah, ini lingkup ya, kemampuan. Lingkup kemampuannya itu kalau tadi dimaknai bahwa dalam lingkup ini apa kemampuan tersebut mampu dikuasai dan didemonstrasikan oleh mahasiswa pada akhir pembelajaran. Penyusunan artikel. Masih kurang itu, belum ada. Review artikel. Iya, mulai sana itulah lingkup kemampuannya. Nah, pertanyaannya, apakah CPLKK 1 ini cocok untuk mata kuliah lain selain manajemen keuangan? Cocok. Bisa. Cocok. Bisa? Bisa untuk metodologi penelitian misalnya. Metode penelitian. Berarti bahannya metodologi penelitian dong. Ya kan, Bu? Ya. Iya, bahannya beda. Nah, Beda itu. Keterampilan kan nggak bisa yang lain, yang ini KK 1. iya. Nah, ini saya dengar suaranya Prof. Titi ini. Saya tadi mau membahas RPSD Prof. Titi, jadi saya nanti kualat saya. Nuwun sewu, Prof. Ini saya membahas yang ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah keterampilan khusus. Karena CPL itu dipakai oleh semua mata kuliah di prodi itu, maka rumusan CPL tidak memasukkan lebih dulu kata manajemen keuangan. Kenapa? Karena nanti kalau tadi Prof. Titik ngendikan, kalau metode penelitian, nah, mana ini CPL untuk KK 1? Nah, sehingga Bapak dan Ibu mohon dicermati, walaupun ini keterampilan khusus, maka rumusan itu mohon untuk yang umum dulu. Karena kita nanti akan masuk ke CPMK, nah disitulah masuk ke ranahnya mata kuliah. Ngaten Bapak Ibu. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Saya sebetulnya tadi mau minta rumusan CPL atau PLO yang keseluruhan, tapi kok ya enggak enak ya, saya kok banyak minta gitu. Saya ingin memberi masukan ngaten Bapak Ibu. CPL itu untuk memayungi semua prodi. Memayungi semua mata kuliah yang ada di prodi itu. Berarti rumusan sikap, pengetahuan,
kemudian keterampilan khusus sama keterampilan umum, monggo didesain, direformulasi yang umum dulu gitu. Di mana nanti mata kuliah manajemen keuangan juga bisa mengambil karena dibebani CPL itu, kemudian metodologi juga dibebani itu, pengantar manajemen juga dibebani CPL itu gitu. Monggo nanti kita bisa sharing bersama yang umum tuh yang seperti apa. Kenapa harus begini Bapak Ibu? Karena kalau kita bicara CPL, ini ranahnya di prodi. Maka semua mata kuliah di prodi itu harus bisa mengambil, harus bisa di-share oleh prodi. Ini mata kuliah manajemen keuangan dibebani untuk pencapaian CPL 1, CPL 3, CPL 5, dan CPL 9. Misalnya begitu. Nah, baru ketika kita ke mata kuliah, karena ini sifatnya lebih spesifik, maka yang umum tadi diberikan nuansa untuk mata kuliah. Kita, gitu. Ya. Nah, nanti ke indikator, ke sub CPMK atau LLO, beda lagi nanti Bapak Ibu. Lebih fokus kepada kalau CPL ini seperti ini, CPMK-nya seperti itu, maka kan seperti apa indikatornya. Nah, ini saya selesaikan dulu. Nah, kenapa saya matur begitu? Yang pertama, satu mata kuliah itu harus keempat-empatnya CPL itu harus ada Bapak Ibu. Tidak boleh hanya pengetahuan, kemudian sikap, keterampilan umum, sama keterampilan khusus. Semua butir CPL harus dibebankan. Tentu saja ini yang gayut, yang relevan. Sampai Bapak Ibu harus memastikan bahwa CPL itu memang sesuai dengan mata kuliah itu Bapak Ibu. Nah, ini ketika nanti panjenengan deskripsi CPL terhadap mata kuliah, di situ Bapak Ibu nanti bisa melihat pentingnya CPL itu untuk mata kuliah yang ada di semester 1 sampai semester 8. Kalau misalnya hasil pemetaan CPL itu hanya misalnya ya mata kuliah 1 itu berarti didukung oleh CPL S1, CPL P1, CPL KK2, dan CPL KU1. Lalu ke bawah, misalnya, ternyata CPL S1 ini hanya relevan di mata kuliah 1. Itu pasti harus dihilangkan. Kenapa? Berarti CPL itu tidak bisa disupport oleh semua mata kuliah, didukung oleh mata kuliah itu. Jadi, Bapak Ibu nanti ngeceknya ke samping, ke kanan, juga ke bawah. Kalau ke bawah itu hanya 1, sementara yang lain itu ada banyak sekali CPL itu, berarti itu menandakan CPL-nya itu nggak kuat Ibu. CPL-nya itu berarti kalau nggak boleh disebut abal-abal, gitu, ya berarti itu nggak relevan dengan mata kuliah yang ada di prodi itu. Maka boleh kemudian direformulasi ulang. Mana yang ini tidak cocok, monggo direformulasi. Kalau masih itu, oh ini sangat penting karena muatan UINSA itu di sini, monggo itu direformulasi sesuai dengan yang ada di muatan-muatan yang ada di UINSA. Ini mungkin ini Bapak Ibu nggih, dalam satu mata kuliah itu dibebani CPL, dari CPL itu dikembangkan menjadi CPMK, dari CPMK itu menjadi sub CPMK. Nah, Bapak Ibu ini contoh nggih, contoh. Yang saya kuningkan itu saya turunkan menjadi CPMK. Nah, CPMK tadi itu sudah bernuansa mata kuliah. Yang saya contohkan, ini kebetulan mata kuliah perencanaan pengajaran. CPL 2 itu sikap Bapak Ibu. Sikap, kemudian CPL 5 ini keterampilan umum, CPL 7 ini keterampilan khusus, kemudian CPL 10 ini pengetahuan. Nah,
Dalam rumusan CPL di prodi kami, CPL 2 itu berbunyi menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Saya kuning, saya beri warna beda. Hari ini saya turunkan. Salah satu profil di lulusan kami tadi adalah menjadi guru. Nah, guru itu harus bertanggung jawab pada pekerjaan di bidang keguruan gitu. Sehingga ini menjadi CPMK 2 yang berbunyi mampu bertanggung jawab untuk merancang garis miring merencanakan pembelajaran secara mandiri. Merancang, merencanakan pembelajaran ini muatan dari mata kuliah perencanaan pengajaran. Jadi di CPL bunyinya seperti itu, ketika masuk di CPMK 2, maka menyesuaikan dengan muatan yang ada di mata kuliah itu. Itu Bapak Ibu. Nah, bisa jadi di manajemen keuangan tadi, kalau tadi konteksnya itu menjadi profesional gitu. Di bidang apa? Di bidang manajemen. Berarti mampu bertanggung jawab untuk menjadi profesional di bidang manajemen keuangan secara mandiri. Nah, ini dari CPL kemudian diturunkan ke CPMK. Kemudian CPL 5 itu keterampilan khusus. Yang kami shading warna kuning itu hasil bermutu. Nah, mata kuliah ini endingnya menghasilkan apa? Oh, kami menghasilkan perangkat pembelajaran. Akhirnya, kalau ini saya turunkan menjadi CPMK 5, maka judulnya mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bekerja sama untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang bermutu dan terukur. Jadi, Bapak Ibu, tinggal nanti merumuskan. Tugas kita ketika membuat CPMK adalah menemukan kata kunci yang sesuai dengan profil, yang sesuai dengan kompetensi, yang sesuai dengan materi dari mata kuliah itu. Nah, kemudian CPL 7 ini berbunyi, ini keterampilan khusus. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, asesmen, menyusun tindak lanjut, pembelajaran geografi. Kami langsung ke pembelajaran geografi. Karena kami ini khusus ke prodi pendidikan geografi. Dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang berbasis iptek. Ini KK, keterampilan khusus. Kenapa yang melaksanakan, mengevaluasi, menyusun tindak lanjut ini kami coret, saya coret terutama. Karena ini punya mata kuliah lain, Ibu. Contoh, PLP itu melaksanakan pembelajaran, tapi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran hanya merencanakan. Maka itu saya turunkan Bapak Ibu. Tidak saya ambil semuanya, saya mengambil kata kerja 1 mampu merencanakan menjadi CPMK 7. Mampu merencanakan pembelajaran. Nanti mata kuliah lain, mata kuliah assessment, mampu mengevaluasi atau mengassessment, begitu. Nanti mata kuliah PLP sama PTK, nanti mampu menyusun tindak lanjut dalam pembelajaran geografi. Ini Bapak Ibu. Jadi yang umum, monggo itu dirumuskan untuk rumusan CPL, tapi yang nuansa ke CPMK, kita bawa ke nuansa mata kuliah kita. Kontennya apa? Nah, kemudian CPL 10 itu yang pengetahuan tadi. Saya kuningkan itu karena ini yang ada di konten mata kuliah perencanaan pengajaran. Kami tidak menganalisis karakteristik peserta didik. Kenapa? Karena ini punya mata kuliah yang lain. Ada pembelajaran inovasi, ada mata kuliah pembelajaran inovasi, mata kuliah
pembelajaran inovatif 1. Pembelajaran inovatif. Nah, dia mulai dengan menganalisis karakteristik peserta didik. Nah, ini kami turunkan Bapak Ibu. Mampu menganalisis karakteristik materi, konten knowledge-nya itu apa? Ya, karena banyak, maka kami buat konten knowledge gitu aja. Merencanakan, mengevaluasi, kemudian menyusun tindak lanjut geografi yang inovatif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang berbasis pada IPTEK. Ini menjadi CPMK yang ke-10, Bapak Ibu. Nah, merencanakan, mengevaluasi, kenapa? Karena dalam perencanaan pembelajaran itu, kami juga merencanakan bagaimana mengakses, bagaimana membuat tindak lanjut. Kalau misalnya nilai siswa itu di bawah KKM, maka harus seperti apa? Itu ada dalam pengetahuan, itu diberikan dalam pengetahuan. Nah, ini Bapak Ibu ketika merumuskan CPMK, maka CPL itu mesti harus kita temukan dulu kata-kata kunci yang nanti bisa kita bawa ke rumusan CPMK. Nah, kemudian dari CPMK tadi, Bapak Ibu, dari CPMK tadi, disinilah Bapak Ibu blend, membuat jus menjadi CPMK mata kuliah itu. Atau mungkin yang di panjenengan itu capaian akhir mata kuliah, mungkin itu. Nah, merumuskan CPMK untuk satu mata kuliah tertentu, sebetulnya ini juga sama Bapak Ibu. Mencari kata-kata kunci yang ada di CPMK tadi yang dibebankan ke mata kuliah penjenengan. Nah, bisa dibayangkan kalau satu mata kuliah dibebani puluhan CPL, berarti bagaimana CPMK-nya dan bagaimana kemudian Bapak Ibu merumuskannya. Maka ini Bapak Ibu yang kami lakukan. Sikap ada, kami menginginkan di mata kuliah ini itu bertanggung jawab. Kemudian mandiri. Keterampilan umum apa? Ya, keterampilannya ini bahwa apa yang dia hasilkan itu harus bermutu dan terukur. Kemudian keterampilan khususnya memanfaatkan berbagai sumber belajar yang berbasis IPTEK tadi. Nah, kemudian CPMK 10 ini pengetahuan, maka yang putih itu. Nah, monggo kemudian ini di blender jadi satu, kemudian menjadi CPMK mata kuliah perencanaan pembelajaran. Dari mana? Akhirnya mata kuliah ini apa capaiannya? Mampu merancang, merencanakan, dan menyusun. Dari mana? Itu yang dari kuning-kuning itu, Bu, saya turunkan. Materinya tentang apa? Perangkat pembelajaran. Keterampilannya apa? Dan ini. Nah, ini yang dimaksud dengan rumusan CPMK untuk mata kuliah. Yang diturunkan dari CPMK, baik yang nuansa sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, sama pengetahuan. Ini Bapak Ibu. Nah, adakah keselarasan antara CPL, CPMK, dan sub CPMK? Ada Bapak Ibu. Ini kami contohkan yang tadi CPL 10 itu bermuatan pengetahuan dengan rumusan seperti ini. Kemudian turun di CPMK 10 seperti ini. Nah, di sub CPMK ini bagian dari CPMK itu sendiri. Jadi, content knowledge atau materi dalam CPMK 10 itu terdiri dari apa sih? Terdiri dari sub CPMK 6, sub CPMK 7, dan sub CPMK 8. Nah, sub CPMK dulu itu kemampuan akhir itu loh Ibu. Ini. Nah, diturunkan. Nah, CPMK 6 itu dari mana? Dari materi, content knowledge dari mata kuliah ini. Mulai dari mengembangkan bahan ajar,
kemudian mengembangkan lembar kegiatan peserta didik yang bermuatan literasi sains geografi, keterampilan geografi, dan pengetahuan geografi, dan perspektif geografi. Ini materinya, ini kemampuan akhirnya, sub CPMK itu kemampuan akhir. Nah, kemudian sub CPMK 8 ini juga diturunkan dari CPMK 10, itu mengembangkan instrumen penilaian, proses, dan hasil belajar. Bapak dan Ibu, yang perlu dipahami ketika merumuskan sub CPMK, monggo menggunakan kata kerja operasional yang bisa didemonstrasikan, yang bisa diamati. Ini contohnya. Keselarasan itu harus ada, maka benang merah antara CPL, CPMK, sub CPMA, sub CPMK. Kenapa bisa ini harus selaras? Bapak Ibu, untuk mengukur CPL 10 yang itu instrumennya diambil dari CPMK 10, ini harus dibuat dari sub CPMK 6, 7, dan 8, Bapak Ibu. Jadi ini kalau ditarik garis naik maupun turun, itu harus nyambung. Karena nanti instrumen penilaian untuk sub CPMK 6, berarti karena bunyinya mampu mengembangkan bahan ajar pembelajaran geografi, maka instrumen penilaiannya mahasiswa itu diminta untuk mengembangkan bahan ajar. Termasuk 7 sama 8. Nah ini. Maka karena OBE itu harus mengukur ketercapaian CPL oleh CPMK melalui sub CPMK, maka harus dibuat selaras. Ngaten Bapak Ibu. Nah, ini contohnya yang lain lagi Bapak Ibu, yang tadi. Nah, ini juga ada contohnya. Ini Bapak Ibu sebetulnya CPL yang tadi saya contohkan, kemudian yang bawah ini CPMK. Nah, ini yang tadi sudah contohnya sudah ada. Nah, ini sub CPMK-nya Bapak Ibu. Dari CPMK 1, 2, 3, 4 menjadi 8 sub CPMK. Nah, contoh mampu menyusun prota promes. Dia bukan hanya merepresentasikan CPL 2 yang itu sikap. Nah, ini kenapa? Berarti sebetulnya ini maaf nggih, C3 ini dalam taksonomi Bloom, Bapak Ibu. Kemudian A ini afektifnya. Kemudian ini dari CPMK 5 dan CPMK 10. Jadi di sini. CPL sikap, kalau diturunkan menjadi CPMK juga sikap, tidak harus juga dirumuskan ke dalam sub CPMK. Kenapa? Karena sub CPMK yang diutamakan ini yang bisa diamati dan diukur. Ngaten Bapak Ibu dalam 15. Nggih. Bu Wiwi, mohon maaf, mungkin kita waktunya ini juga ya, mungkin bisa dipercepat, waktunya kurang 2 menit. Nggih. Nggih, monggo. Harus ikut ke Grinsa kayaknya Bu Lili. Iya. Iya, belum selesai Pak Asep. Panjang kan. Iya, itu harus didampingi Bu Wiwi nanti itu. Aduh, iya, Prof. Ini nanti sampai ke belakang tuh saya sampai di metode sama penilaian sesuai dengan pesannya Bu Lili ini. Lagi tuh. Ya. Tapi saya aturkan saja PPT saya Pak Asep. Bahaya dicari Bu Wiwi. Harus ini Prof untuk sharing. Ini bagian paling ribet di sini nih. Betul. Iya, ini kayaknya butuh 16 SKS ya. Saya tidak mempunyai contoh yang lengkap dari Bu Lili, Prof, Pak Asep. Jadi saya tidak bisa memberi contoh. Seharusnya
contohnya Ya, yang seharusnya ada contoh mata kuliahnya kurikulum yang sudah G, ada. Bu Nurul gitu. Nanti Bun, contohnya bulan September Bun. Oh, gitu. Masih mau disusun ini contohnya. Nj, Nj. Nah, Iya, ini karena- yang Nj. Monggo. Nih. Ripon, mau diteruskan atau kita langsung tanya jawab? Karena waktu sudah habis. Langsung tanya jawab, Gi. Pertanyaannya banyak Bu Lili, tapi waktunya ini kasihan. Nggih. Nj. Nggih, Bu Wiwi, kita Nggih. langsung tanya jawab nggih mungkin nggih. Nj, monggo. Nggih, baik Bapak Ibu, tak terasa ya karena kita menyimak itu sesuatu yang sangat penting dan kita harus menyusun itu karena sehingga saya pun juga lihat jam ternyata juga terkaget-kaget loh sudah kurang 3 menit tidak terasa ini. Baik Padahal Bapak sudah Ibu, ngebut Bu Lili, saya sudah ngebut Nggih, sekali. nggih, betul. Tapi tetap Nj. Rencananya memang teman-teman ini nanti akan menyusun kurikulumnya. Beliau kan sudah ada yang sebagian yang sudah menyusun dari kemarin-kemarin dan pergeseran dikit itu dan akan diteruskan di Grinsa untuk beberapa waktu yang mendatang. Dan setelah itu mungkin ada review sedikit review gitu setelah teman-teman menyusunnya di Grinsa. Baik Bapak Ibu, untuk kali ini saya buka satu session saja pertanyaannya karena kita sudah jam 12 ya, undangan Bapak Ibu sampai jam 12. Saya buka 2 atau 3 pertanyaan, monggo silakan Bapak Ibu. Pak Syihab, Bu Lili. Iya, Mbak Syihab, monggo. Beliau ini prodi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Monggo silakan Pak Syihab. Bu, Ibu narasumber yang saya hormati, pertama yang ingin saya tanyakan adalah tentang tujuan prodi, bunyi tujuan prodi. Nah, sementara di kami itu ada visi misi, nah, ada misi di situ. Ya. Ketika menyusun tujuan prodi itu biasanya di kami itu didasarkan pada Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi bunyi misinya itu adalah pertama terkait dengan pengajaran, yang kedua terkait dengan penelitian, dan yang ketiga terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, itu sempat juga kita ragu apa demikian. Sedangkan yang dipaparkan oleh para narasumber tadi lebih fokus kepada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Supaya karena tujuan prodi itu kemudian nanti di endingnya kan akan diukur dalam evaluasi tujuan prodi, kan begitu. Nah, kami mohon penjelasan yang sebenarnya itu yang bagaimana? Apakah bunyi tujuan prodi itu sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi atau sesuai dengan aspek-aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu. Itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Syihab. Bu Lili, saya Bu Lili Muflihatul Haira. Bu Mufliha, monggo silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sungguh luar biasa ya materi yang disampaikan oleh Ibu Utami ini. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan skema MBKM tadi ya, yang di UNESA tadi ada skema 5, 1, 2. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika skema 1 yang ada di dalam prodi, itu kan 20 SKS. Apakah 20 SKS itu semuanya di luar prodi? Ataukah bisa ada yang misalkan itu 10 SKS di luar prodi, 10 SKS di dalam prodi, misalkan apa begitu atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau yang dua tadi kan di luar PT, itu kemudian kita menyiapkan konversi mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi dengan kegiatan mahasiswa yang di luar perguruan tinggi. Jadi yang saya tanyakan tadi yang skema 1 itu apakah seluruh SKS yang 20 itu diambil semuanya di luar prodi ataukah bisa berbanding 50% atau bagaimana? Itu yang terkait dengan MBKM. Kemudian yang terkait dengan
CPL, kemudian diturunkan menjadi CPMK, kemudian menjadi CPMK, sub CPMK, ya, atau akhir tujuan dari mata kuliah itu ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah setiap CPL itu hanya diturunkan menjadi 1 CPMK ataukah boleh lebih? Gitu. Kemudian ya hanya 1 CPMK atau boleh lebih. Kemudian yang terkait dengan sub CPMK, ini yang terkait dengan bahwa setiap mata kuliah itu harus mengandung 4 kompetensi, ada sikap, ada pengetahuan, ada KU, dan ada KK. Ada KK. Nah, ini kemarin kami ketika awal itu ada misalkan sikap itu ada yang tidak masuk gitu ya, karena itu bisa implisit gitu ya, sehingga di kompetensi mata kuliah itu kami tidak memasukkan sikap misalnya begitu. Jadi memang harus keempatnya itu masuk dalam semua CPL mata kuliah atau bagaimana? Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Muflihatul Khairah. 3 pertanyaan sekaligus ya. Ini beliau adalah prodi di Fakultas Syariah dan Hukum, Bu Wiwi. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu dulu ya. Atau ada yang mau nambah 1 lagi, boleh? Saya Bu Lili, saya. Oh, nggih, monggo Pak Nggih. Syakur. Ini beliau prodi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Monggo Ustaz. Oke, terima kasih Bu Lili dan juga Bu Wiwi. Ya. Saya mengikuti uraian detail dari Bu Wiwi tadi, yaitu tadi mengenai bagaimana menurunkan kata kunci untuk mewujudkan mata kuliah yang bisa memberikan kompetensi yang sesuai dengan profil ya, yang diturunkan dari CPL tadi sangat jelimet. Kalau dikerjakan semalam itu belum bisa menganalisis misalnya 3 CPL lah menjadi menemukan sebuah mata kuliah atau beberapa mata kuliah. Karena detailnya seperti itu dan memang harus begitu, gitu loh, ya. Jadi masalahnya begitu. Prodi ini memang juga punya beban yang seperti itu, dituntut berpikir detail dan sebagainya, agar mata kuliah yang disediakan nanti atau diselenggarakan dalam perkuliahan itu bukan mata kuliah yang menyimpang dari JPL itu. Pertanyaan saya ke sini sih arahnya. Ada itu Bu ya, ada itu asosiasi prodi itu kan juga harus dipertimbangkan dalam konteks baik mulai penyusunan profil atau bagaimana lah ya. Nah, yang saya tanyakan ini terkait dengan asosiasi prodi ini memiliki lebih dari 10 mata kuliah yang direkomendasikan kepada prodi-prodi yang terkait ya, misalnya prodi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, ini punya asosiasi tersendiri, yang namanya Askopis ya. Itu merekomendasikan banyak mata kuliah itu. Pertanyaannya saya simpel, apakah mata kuliah yang direkomendasikan asosiasi tadi harus kita ambil semuanya? Atau kita menentukan saja yang lebih relevan dengan mempertimbangkan ciri khas atau tadi itu kekhususan prodi kita gitu. Karena saya kira penentuan mata kuliah oleh asosiasi itu tidak senjelimet menurunkannya dari CPL itu. Asumsi saya seperti itu. Sehingga pertanyaannya kayak gitu tadi, Bu. Terima kasih Bu Lili dan Bu Ya, Wiwi. baik, terima kasih Pak Syakur. Monggo silakan Ibu Wiwi Sri Utami, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sihab, Bu Mufliha dan Pak Syakur. Monggo. Matur nuwun Bu Lili. Pak, saya karena Pak Sihab ini agak banyak nanti saya membedakan gitu. Saya yang paling dari Pak Syakur dulu nggih. Mohon izin dari Pak Syakur dulu, Pak Sihab, nanti panjenengan. Nggih, Bu, monggo, Bu. Nggih. Iya, Pak Syakur memang harus berpikir detail karena ini terkait dengan kompetensi yang nanti akan kita
kemas untuk bekal mahasiswa yang nanti akan lulus dan itu bersaing di dunia sana. Jadi memang harus detail. Salah satu yang berperan adalah betul kalau tadi asosiasi prodi. Di tempat saya P3GI itu juga ada malah 12 mata kuliah Pak Syakur untuk ditawarkan. Tetapi biasanya kita tidak harus memilih semuanya mata kuliah itu. Tapi ada kesepakatan dari asosiasi itu kira-kira mata kuliah apa yang hampir sama, deskripsi mata kuliahnya itu mirip, nah itulah yang kita ambil gitu. Kenapa? Karena yang pertama kita harus mempertahankan ciri khas kita. Kalau UINSA itu punya ciri khas, prodinya monggo itu dipertahankan. Misalnya contohnya begini, Bapak Ibu, di UNESA, prodi geografi UNESA itu ciri khasnya adalah perkotaan, geografi perkotaan. Kemudian kalau UNES Semarang itu geografi pesisir. Jadi kalau mau belajar perkotaan, orang harus selalu punya referensi ke UNESA. Nah, nanti di tempat panjenengan juga sama, ciri khas prodi itulah yang membuat orang, loh kalau belajar apa nggih, misalnya apa gitu. UINSA itu jangan ke yang lain tuh tidak seperti itu gitu. Kalau di UINSA itu detail dan sudah banyak karya-karya dosen, sudah banyak penelitian dosen itu juga mengarah ke sana gitu. Jadi kalau mau belajar misalnya hukum Islam ya ke UINSA sana gitu. Sekali lagi Pak Syakur, dari mata kuliah yang ditawarkan oleh asosiasi itu memang tidak harus diambil semua. Ini pengalaman di tempat kami juga sama. Memperhatikan ciri khasnya prodi. Yang kedua, profil lulusan dari prodi itu Pak Syakur. Jadi monggo dipilih karena itu harus mewarnai gitu. Tapi kalau dilihat dari deskripsi mata kuliahnya itu sudah nyambung-nyambung, artinya sudah, oh ini hampir sama, oh ini hampir sama, oh ini hampir sama, monggo itu diambil dengan nama mata kuliah yang ada di kita. Kalau nanti misalnya mahasiswa dari perguruan tinggi lain, itu ingin menempuh mata kuliah itu, maka DPA itu akan melihat deskripsinya, sama enggak sih dengan CPL-nya kita? Kalau sama, oke, silahkan diambil. Kalau tidak, jangan ngambil yang sesuai saja dengan CPL kita. Nah, jadi kalau di tempat kami dari 12 itu kami mengadopsi 8. Karena yang 4 itu dirasa hampir sama dan mirip dengan mata kuliah kita. Dan ke-8 itu tadi menjadi mata kuliah pilihan juga dalam MBKM gitu Pak Syakur di kami. Kemudian ngaten nggih Pak Syakur? Matur suwun Bu. Nggih. Kemudian dari Ibu Muftihatul yang pertama penentuan skema 512 atau 602 yang pertama dilandasi pada Permen Bu, Permendikbud 03 tahun 2020 yang intinya minimal mahasiswa itu belajar di luar kampus itu 40 SKS. Nah, dari sini berarti kita kan bisa mengambil simpulan mahasiswa kita boleh hanya menempuh 40 SKS dan itu harus belajar di luar prodi. Berarti kalau di luar prodi itu pilihannya 2. Bisa belajar di luar prodi di UINSA atau belajar di luar UINSA. Entah itu ke Gunung Jati, ke Syarif Hidayatullah atau yang kemana. Nah, Bapak Ibu mungkin yang jadi pertimbangan adalah minimal 40 SKS. Nah, itu yang jadi. Nah, sehingga kalau panjenengan di prodinya itu mengacu udah kita 40 SKS. Mata kuliah di tempat kita aja nggak usah ditukar-tukar aja, mahasiswa kita sudah kewalahan gitu. Maka monggo berarti mengambil minimalisnya saja Bu. 602. Berarti 6 semester belajar di prodi, yang 2 semester Ibu harus mengikhlaskan mahasiswa itu belajar di luar prodi, di luar perguruan tinggi gitu. Apakah boleh? Tidak boleh Ibu. Kalau Ibu memilih 602, 2 semester itu harus di luar prodi. Nah, kalau Ibu
agak nggak ikhlas-ikhlas banget mahasiswanya itu keluar PT ngambil yang 512 itu. Kenapa? Karena yang 5 itu dia belajar di prodinya Ibu. Yang 1 itu masih di UINSA, Bu, tapi di luar prodinya panjenengan, masih di luar prodi, entah satu fakultas atau di luar fakultas. Pokoknya kalau Ibu kangen sama mahasiswa itu, Ibu masih bisa lah gitu. Ya, yang 2 tetap, Bu, syarat minimalnya dia harus belajar di luar perguruan tinggi itu dari UINSA. Bu, Monggo. yang saya tanyakan tadi maksud saya, yang 1 yang di luar prodi, yang masih di dalam satu PT, itu kan 20 SKS juga. Apakah semua 20 SKS itu di luar prodi, ataukah boleh separuh di dalam prodi, yang 50% di luar prodi, itu yang saya tanyakan. Ini mau ke sana, mau ke sana Ibu. Jadi berarti kalau Ibu begitu, yang 2 tadi sudah langsung ya Bu. Berarti panjenengan ini memilih yang 512. Minimalnya sudah kena. Minimalnya sudah kena dari minimalnya itu dari yang 2 di perguruan tinggi lain tadi. Yang 1 semester yang 20 SKS itu boleh tidak hanya 50-50 Bu. Tidak hanya 50-50, bisa jadi dia hanya mengambil beberapa mata kuliah dan mungkin hanya 6 atau 8 SKS di luar prodi. Sementara sisanya di semester itu mengambil di prodi panjenengan. Nah, itu bisa. Maka kalau panjenengan itu memilih itu di semester 5 misalnya harus ada dua kelompok, Bu, 2 kelompok. Mata kuliah linier dengan prodinya panjenengan dan mata kuliah yang nanti bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi. Gitu. Jadi 2 paket di semester 5. Kalau di tempat saya itu di semester 5. Ada 2 Bu, kelompok mata kuliah yang kalau mahasiswa nanti tidak cukup 20 SKS itu dia keluar, dia boleh, contohnya kasus mahasiswa saya tadi Bu. Mahasiswa saya tadi itu boleh dengan IPK yang dia punya boleh mengambil 23 SKS. Tetapi setelah dia mengambil di luar itu tidak cocok. Maka dia hanya mengambil 9 SKS. Yang 11 kemana? Balik Bu ke prodi. Gitu Bu. Mungkin ini nggih yang dimaksud nggih. Jadi boleh mengambil di situ. Karena kalau panjenengan tidak menyiapkan paket itu, anak-anak akan kemana gitu. Sementara CPL-nya itu tidak sesuai dan di DPA tempat saya itu DPA, dosen pembimbing akademik itu tidak ACC dengan mata kuliah yang diambil karena tidak relevan dengan CPL, maka kita harus menyiapkan di prodi itu menyiapkan plan B ketika mahasiswa itu tidak bisa mencari mata kuliah yang sesuai dengan CPL. Ngaten Bu Miftahul itu mungkin yang kemudian 1 mata kuliah, apakah harus CPL 4 itu mewarnai? Jawabnya J, Ibu. Jawabnya ya. Nah, boleh share ini kenapa harus ada Ibu CPL tadi harus muncul? Saya izin memberikan ini ke panjenengan untuk ini saja nggih, untuk apa ya? Tapi nanti malah tambah bingung nggih, mboten. Ndak jadi kalau gitu, Bu. Ndak jadi. Biar tidak tambah bingung nanti, Bu. Nah, kenapa harus ada keempat-empatnya? Ya, karena semua tadi CPL itu harus diukur, Ibu. Dan itu harus dibebankan kepada mata kuliah, harus terbagi habis. Mata kuliah itu harus dibebani dengan tadi CPL yang ada di prodi panjenengan. Nanti setelah pemetaan kok ada CPL itu yang hanya 1 didukung oleh 1 mata kuliah, monggo itu dihapus saja. Artinya itu tidak bisa mumpuni, tidak bisa memberi warna dalam pembelajaran yang nanti memberikan bekal kepada mahasiswa kita ketika dia lulus. Ngaten Ibu. Kemudian
itu 4 CPMK, apakah satu? Nah, Ibu, CPL tadi kalau dihitung dari kuantitas mesti sama jumlahnya dengan CPMK yang ada di situ. Nah, baru dari CPMK menjadi sub CPMK itu yang tergantung kepada kontennya, konten materi yang ada di tempat panjenengan. Karena nanti kita mengukur CPL itu arus pertama, lewat pertama itu lewat LLU atau sub CPMK. Jadi sub CPMK itulah yang nanti bisa harus diamati, bisa didemonstrasikan, ngaten Bapak Ibu. Nah, kemudian ngaten Ibu Pripon, masih adakah yang ingin disampaikan? Nggih, sampun matur suwun Ibu atas jawabannya yang sungguh luar biasa. Matur nuwun. Pak Sihab mudah-mudahan masih di Zoom. Nggih, Bu, masih, Bu. Nggih. Bapak, tujuan PEO, tujuan pendidikan program studi, ini sebetulnya adalah menggambarkan pencapaian karir dan profesional lulusan kita setelah dia lulus. Nah, yang dimaksud PEO di sini dalam kurikulumnya MBKM yang bernuansa OBE itu tujuan prodi itu menggambarkan pencapaian karir dan profesional mahasiswa yang lulus dari prodi kita 3-5 tahun setelah dia lulus. Berarti kalau di situ rumusannya ada pembelajaran, ada penelitian yang tridharma, kayaknya tidak pas dengan profil lulusan Bapak. Nah, kalau nanti tujuan mungkin yang dimaksud ini biar sama dengan dengan prodi, maka yang dimaksud PEO itu begitu, Pak. Jadi penggambaran pencapaian karir profesional lulusan kita setelah dia lulus. Maka dia mampu berprofesi, misalnya kalau di tempat saya tadi, berprofesi sebagai pendidik atau guru. Maka atribut dari dia menjadi guru tadi harus ada 3 tadi, Pak. Profesional, akademik, kemudian sosial. Nah, misalnya gini, atributnya apa kalau tujuan yang mencerminkan karir dan profesional lulusan. Misalnya, dia selalu mengembangkan diri secara berkelanjutan serta menjadi rujukan bagi profesi terkait. Nah, ini akademik, Pak. Jadi yang dimaksud tujuan pendidikan ini adalah menjadi gambaran atau memberikan gambaran pencapaian karier dan profesional bagi lulusan setelah dia lulus 3 atau 5 tahun setelah itu. Ngaten, Pak. Nah, bagaimana dengan tujuan prodi yang mengacu pada pengajaran, penelitian sama PKM? Ini prodi secara keseluruhan, di mana dosen, mahasiswa, tendik harus support ke sana semua. Nah, beda dengan PEO, Pak. PEO itu tadi yang seperti yang saya gambarkan. Jadi lebih fokus pada bagaimana prodi itu mengemas pembelajaran agar dia memberikan karir dan profesi yang sesuai dengan tujuan yang Bapak tuliskan dalam dokumen kurikulum. Ngaten Pak Sihab, agak berlibat mungkin. Nggih, Bu. Cuma selama ini itu ada misi prodi itu orientasinya ke sana, ke Tridharma perguruan tinggi. Cuma saya kan berpikirnya kan katanya nanti di akhir itu harus dievaluasi gitu, Bu, kan ketercapaiannya itu. Nah, itu yang kami dari prodi PGMI
profilnya itu menjadi guru kelas di MI. Kira-kira kalau tujuan prodinya itu gambaran seperti apa nggih? Mudah-mudahan ini kalau itu sama dengan PGSD mboten Pak? PGMI itu sama Nggih, nggih? sama, Ya, Bun, ya. sama nggih. Nggih. Gitu ya. Misalnya kelas. kan akan mendukung profil lulusannya menjadi guru ya, menjadi guru. Nah, Guru tujuannya kelas, nggih. guru kelas ya, guru kelas di MI. Nggih, ngeten ya, antara lain. Nggih. Nah, kan tadi ada profesional, akademik, sama sosial. Nah, dalam hal ini, bagaimana sebetulnya prodi itu melakukan proses pembelajaran agar mahasiswa itu punya profesi, punya karier, punya nilai akademik, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu adalah tujuan prodi, Bapak. Nah, sehingga panjenengan nanti bisa saja, misalnya begini, mampu mengembangkan pengetahuan untuk penyelesaian masalah dalam bidang pekerjaan serta mendukung pengembangan karir sebagai guru MI. Guru kelas. Okay. Guru kelas di MI. Guru kelas gitu. Nah, berarti itu tujuan profesional, Pak. Tujuan profesional. Nanti jadi itu yang apa nggih? Itu yang salah satu rumusannya. Terus misalnya di panjenengan tadi kan penelitiannya sampai ke publikasi, mungkin begitu nggih. Mungkin bisa jadi sosial komponen sosialnya mampu melakukan publikasi sebagai sarana komunikasi ilmiah baik secara lisan maupun tertulis dalam aktivitas profesional di tingkat nasional, regional maupun internasional. Nah, itu kan menggambarkan sosial, Pak. Itu menggambarkan pembelajar sepanjang hayat. Karena dia akan melakukan itu terus. Nah, berarti bedanya PEO dengan tujuan yang tadi Bapak sampaikan, PEO ini khusus bagaimana panjenengan selaku kaprodi itu mengolah mahasiswa ketika dia lulus nanti, dia punya kemampuan profesional, kemampuan akademik, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ngeten Bapak, kurang lebih seperti itu. Atau kalau sosial lagi bisa begini, misalnya mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan etika profesi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai guru kelas. Misalnya kalau profil lulusannya hanya satu. Nah, itu kan juga menerapkan etika profesi itu sosial nggih, Pak. Komponen sosial. Begitu, Bapak. Nggih, matur suwun, Bu. Nggih, sami-sami Pak Sihab. Penjelasan maaf agak terlalu. Tidak apa-apa, Pak. Matur suwun. Nggih, sami-sami. Kami sangat memaklumi Pak Sihab karena beliau-beliau di prodi, para prodi, kaprodi, sama sekprodi ini kan para pejuang terhebat ya. Para ujung tombak. Iya, ujung tombak di garda terdepan dalam hal kurikulum MBKM ini. Dan tentunya juga hal ini apa yang telah disampaikan oleh Bu Wiwi ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang sekaligus menjadi pisau bedah bagi kita, pisau analisis bagi kita untuk meracik kurikulum MBKM di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021 ini. Dan yang menggawangi langsung menyusunnya adalah beliau-beliau. Semuanya yang tanya ini tadi adalah para kaprodi, seprodi di fakultas ya, di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebenarnya kami butuh berjam-jam Bu Wiwi untuk ini, ya banyak SKS, akan tetapi ada keterbatasan waktu dan kita memang rundown-nya ada banyak hari di kemudian hari di Gerinsa dan kayaknya in. Nanti akan dijelaskan oleh panitia, tim Mbak Andri dan teman-teman. Atau yang tadi sudah disampaikan ya di awal. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih pada Bu Wiwi dan Bu Widowati atas ilmunya yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat
mencerahkan bagi kami semua, dan semoga ini menjadi virus ya untuk kami untuk segera memikirkan kurikulum, mendesain kurikulum dengan berbasis pada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan tentunya dengan inovasi yang luar biasa, inovasi yang kita desain dengan sangat kreatif, dengan mengacu pada benchmarking dari perguruan tinggi lain atau dari kurikulum MBKM teman-teman di sana sini yang akan kita ATM sebagaimana tadi yang diwejangkan oleh Pak Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Master Hilmi MA PhD. Terima kasih juga kami sampaikan pada Bu Warek 1, Ibu Wahidah Zain PR Siregar. Beliau adalah leader di bidang kurikulum di universitas, dan tak lupa juga yang mengawal di kurikulum di fakultas ada Bapak Ibu Wakil Dekan 1, Bapak Ibu Gugus Kendali Mutu, Ketua Sekretaris Anggota, Ketua Jurusan, dan yang paling penting di garda terdepan ada Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi. Terima kasih atas waktunya telah bergabung dalam forum yang sangat luar biasa ini. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, dan mari kita tutup forum ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.